Halo semuanya, seneng banget bisa nemenin kalian lagi di penjabaran kita kali ini. Hari ini kita langsung aja bedah topik yang lagi lumayan sering diperdebatkan di era digital ini, yaitu seberapa penting sih keanggotaan di gereja lokal? Sumber yang kita bahas hari ini ngasih argumen yang sangat terstruktur loh tentang kenapa kekristenan itu sama sekali nggak dirancang buat dijalani sendirian. Kita bakal lihat gimana gereja itu bukan cuma konsep spiritual awang-awang, tapi sebuah komunitas yang benar-benar nyata, praktis, dan hidup. Yuk kita mulai. Nah, coba deh kita renungkan pertanyaan pancingan yang satu ini. Bisakah kita benar-benar menjadi gereja, sendirian? Di zaman modern yang serba terhubung ini, kita sering banget dengar mitos tentang orang percaya yang ngerasa cukup cuma ibadah lewat koneksi internet aja. Beribadah sendiri, baca kitab suci sendiri, dan ngerasa, wah ini udah cukup kok mewakili pengalaman bergereja. Tapi, materi kita hari ini ngasih satu analogi yang ngena banget. Coba bayangin tangan kalian. Bisa nggak sih sebuah tangan itu hidup dan berfungsi normal kalau dia terpotong dari tubuh utamanya? Ya jelas nggak bisa kan? Nah, disinilah konsep gereja sebagai tubuh atau keluarga spiritual itu kerasa banget esensinya. Terus, dari mana sih kesalahpahaman ini bermula? Seringkali ada semacam kebingungan teologis antara gereja universal dan gereja lokal. Gereja universal itu memang konsep spiritual yang nggak kelihatan, di mana Kristus adalah kepalanya. Tapi, analisis ini dengan netral ngegarisbawahi kalau di Alkitab, tepatnya di Kisah Para Rasul pasal 2 dan 4, gereja mula-mula itu nggak cuma berhenti di konsep teologis yang tak terlihat itu. Prakteknya tuh kelihatan banget. Mereka ngumpul secara fisik, memecahkan roti bareng, dan benar-benar saling bantu. Jadi ada realitas jasmani yang kasat mata yang pastinya nggak boleh kita abaikan begitu aja. Ini dia peta jalan kita hari ini. Pertama, mitos iman tanpa gereja. Kedua, kasih dan pelayanan bersama. Ketiga, bertumbuh melalui karunia yang beragam. Keempat, kebutuhan akan bimbingan rohani. Dan yang kelima, gesekan yang membangun karakter. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, mitos iman tanpa gereja. Jadi gini, ada kebiasaan modern yang sering kita temui sekarang. Membaca Alkitab sendirian itu memang bagus banget, dan beribadah lewat internet juga bisa jadi sarana pendukung yang oke. Tapi sumber kita ini dengan tegas ngingetin kalau kita benar-benar ngehindari kumpul-kumpul fisik secara total, kita bakal kehilangan cetak biru asli dari sebuah komunitas lokal yang konkret. Iman tanpa komunitas itu ibarat, bayangin aja nih, nanam benih di atas meja. Ya, benih itu punya potensi, tapi nggak ada tanah tempat dia bisa berakar dan nggak bisa bertumbuh bareng tanaman lainnya. Lanjut ke bagian 2, kasih dan pelayanan bersama. Alasan pertama yang dibahas di sini adalah soal ibadah bersama. Kalau kita mengutip surat Ibrani, penjelasan ini nekanin banget kalau keanggotaan gereja lokal itu nyediain ruang di mana ibadah bukan cuma soal nyanyi-nyanyi aja. Lebih dari itu, ibadah ini diwarnai sama kasih yang beneran tulus, perhatian, dan saling menasihati antar jemaat. Jadi, ibadah itu bukan sekedar datang, duduk diam, dengerin, terus pulang. Sama sekali bukan. Poin krusialnya di sini adalah, ini tuh nuntut tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari kita loh. Persekutuan itu harus diterjemahkan jadi tindakan konkret. Misalnya nih, merhatiin satu sama lain itu bisa berarti nyempetin waktu buat nyenguk temen yang lagi sakit, atau ngasih kata-kata penguatan buat rekan yang lagi bergumul berat. Ini loh praktek kehidupan bergereja sehari-hari yang ngebangun kebiasaan dan kedekatan, persis kayak sebuah keluarga sungguhan. Nah, alasan kedua itu soal pelayanan bersama. Mengacu pada 1 Korintus 12, materi ini ngejelasin kalau setiap orang itu udah dipercayakan karunia rohani atau talenta tertentu. Dan tebak apa? Itu bukan buat disimpan sendiri, tapi buat kebaikan seluruh anggota tubuh. Sama banget kayak organ di dalam tubuh kita. Mata kan nggak bisa dengar, telinga nggak bisa lihat, tapi mereka kerja bareng, saling ngelayanin supaya tubuh kita berfungsi optimal. Di gereja lokal juga gitu, Anda melayani, dan di saat yang sama, Anda juga dilayani. Sekarang kita masuk ke bagian 3, bertumbuh melalui karunia yang beragam. Coba bayangin pertumbuhan rohani yang seimbang itu kayak potongan kue yang utuh. Lewat surat Efesus pasal 4, ulasan kita ini ngejelasin kalau Tuhan itu ngasih macem-macem karunia. Ada yang jago ngajar, ada yang ngembalain, menginjil, sampai yang rajin melayani. Kalau kita cuma sendirian aja, kita mungkin cuma pegang satu potongan kecil kue itu. Tapi waktu digabungin di dalam sebuah gereja lokal, karunia yang beda-beda ini bakal saling melengkapi sampai jadi 100% tubuh gereja yang sehat. Kita jadi bisa dapat manfaat dari karunia orang lain, dan itu yang bikin setiap dari kita bertumbuh secara seimbang dan holistik. Keren kan? Ada satu pernyataan yang menurut saya sangat kuat dari materi ini. Kesatuan itu nggak sama dengan keseragaman. Justru, kekayaan dari perbedaan kitalah yang jadi mekanisme utama buat memicu pertumbuhan rohani kita.
Saat kita belajar dari cara pandang dan karunia orang-orang yang mungkin sangat beda sama kita, disitulah wawasan dan kerohanian kita benar-benar ditarik jadi lebih luas dan jauh lebih dalam. Kita melangkah ke bagian 4, kebutuhan akan bimbingan rohani. Poin yang satu ini dilabuhkan dengan kuat pada teks kuno yang nyatet kalau di dalam gereja lokal ada sebuah struktur di mana para pemimpin rohani secara aktif, benar-benar aktif, berjaga-jaga dan melindungi jiwa jemaatnya. Mirip banget sama instruksi Rasul Paulus buat para penatua di Efesus dalam Kisah Para Rasul pasal 20. Ada mandat yang super serius di sana buat menjaga kawanan domba dari berbagai bahaya spiritual yang ngintai di luar sana. Praktiknya di dunia nyata itu kayak gimana sih? Artinya, Anda punya akses langsung buat dapat bimbingan rohani dari seorang pemimpin atau pendeta yang benar-benar tahu nama Anda. Mereka tahu pergumulan keluarga Anda dan mendoakan Anda secara spesifik. Anda nggak cuma dengerin suara asing dari kejauhan di balik layar kaca loh, tapi Anda dapat konseling yang dipersonalisasi dan pelindungan dari kebingungan ajaran-ajaran aneh. Kenapa? Karena ada sosok nyata yang hadir secara fisik dan spiritual untuk mantau kerohanian Anda. Dan sampailah kita di bagian kelima, gesekan yang membangun karakter. Pasti udah sering denger dong pepatah terkenal dari kitab Amsal soal besi menajamkan besi? Nah, sumber kita pakai pepatah ini buat ngejelasin sebuah fakta sosiologis dan spiritual yang nggak bisa dihindari. Interaksi antar manusia itu pasti bawa gesekan. Iya, kadang gesekannya remeh, kayak perdebatan panas soal warna karpet gereja yang baru, atau ribut soal siapa yang megang kunci ruangan. Tapi alih-alih kita hindari, gesekan yang kadang konyol sampai yang super serius ini justru jadi alat pas yang dipakai buat ngasah dan najemin karakter kita, supaya jadi jauh lebih baik. Coba dibayangin, pas Anda harus nyelesain kesalahpahaman sama anggota komite gereja atau rekan sepelayanan yang sifatnya benar-benar bertolak belakang sama Anda. Proses yang gak nyaman ini loh, yang secara langsung ngajarin kita buat memahami kelemahan orang lain, nyoba lihat dari kacamata mereka, dan mempraktikkan kerendahan hati. Pada akhirnya, inilah yang ngehasilin transformasi karakter yang beneran sejati. Karakter kita itu nggak didewasakan di ruang hampa yang sepi, teman-teman, melainkan di tengah-tengah riuhnya sebuah komunitas. Angka 0, 0 besar. Inilah jumlah pasti dari semua manfaat pembangunan karakter, perlindungan pastoral, dan pertumbuhan holistik yang udah kita bahas dari tadi, yang bakal diterima sama seseorang kalau mereka secara eksklusif cuma ngisolasi diri di balik layar komputer atau koneksi internet doang. 0. Tanpa komunitas lokal yang nyata, proses gesekan yang ngebangun dan pelayanan yang saling melengkapi itu ya nggak bakal pernah terjadi. Jadi, kalau kita simpulkan penjabaran kita hari ini, gereja lokal itu bukan sekedar gedung kok, atau cuma acara mingguan yang kita datengin. Dia itu organisme yang hidup, sebuah tubuh di mana setiap organ memang dirancang buat bertumbuh, bergesekan, melayani, dan dilindungi bareng-bareng. Penjabaran ini ninggalin kita sama satu refleksi yang cukup tajam nih. Apakah Anda cuma pengen jadi penonton aman dari kejauhan, atau Anda benar-benar siap buat terjun, terlibat, dan berfungsi secara nyata dalam rutinitas kehidupan bergereja sehari-hari? Saya harap penjabaran kali ini bisa ngasih kejelasan dan makin memicu rasa ingin tahu kalian. Sampai jumpa di materi menarik kita berikutnya ya.